Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Afia Segaf di Skincare 101. Nah, kali ini saya pengen ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan lewat social media, misalnya lewat Instagram, atau di forum, atau di website Female Daily, atau juga di YouTube channelnya Female Daily Network. So, this is your frequently asked questions answered. Jawabannya butuh. Ya kalau saya sih ditanya semuanya butuh. Enggak, tapi serum itu sebenarnya dibutuhkan ketika kita mau mengatasi berbagai permasalahan kulit atau skin concern kita. Karena serum itu biasanya terdiri dari ingredients dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan misalnya di moisturizer atau di produk skincare lainnya. Nah, selain konsentrasinya lebih tinggi, terus juga biasanya ingredients ini adalah ingredients yang mahal gitu ya. Misalnya kayak peptide, retinol, vitamin C gitu-gitu. Jadi karena itu ingredientsnya lebih mahal, makanya serum itu biasanya harganya juga lebih mahal. Tapi karena konsentrasinya tinggi, dia juga harusnya lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kulit kita. Tapi walaupun perlu, bukan berarti juga kita asal-asalan sih memilih serum. Yang penting namanya serum kita pakai, nggak juga kayak gitu. Tapi kita harus tahu dulu skin concern kita tuh apa sih. Misalnya aging atau tanda-tanda penuaan dini, atau misalnya kulit yang kusam, atau misalnya kulit berjerawat atau dehidrasi. Berdasarkan dari skin concern itulah kita memilih serum yang tepat gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita cari serum yang bisa menangani kulit yang kusam, terus bekas-bekas jerawat atau post-inflammatory hyperpigmentation, atau misalnya mau kulit yang juga lebih bouncy gitu ya, lebih kenyal, kita bisa cari misalnya serum yang mengandung vitamin C, atau misalnya kita mau melawan tanda-tanda penuaan seperti kerutan atau garis-garis halus, kita cari yang mengandung retinol gitu-gitu. Jadi intinya adalah perlu, terutama kalau kamu sudah mengalami berbagai macam masalah pada kulit. Untuk saya yang udah merasakan bedanya nggak pakai facial oil dan pakai facial oil, saya berkesimpulan perlu. Jadi menurut saya pakai facial oil itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kenapa? Karena satu, facial oil yang bagus itu bisa membantu memberikan kelembaban tambahan di kulit kita. Jadi kalau misalnya kulitnya tuh super kering atau sering dehidrasi, itu akan terbantu banget sama facial oil. Terus banyak juga oil-oil ini tuh yang punya manfaat lebih, kayak misalnya mereka mengandung antioksidan, terus misalnya mereka juga bisa memberikan nutrisi tambahan ke kulit, mereka juga bisa meredakan iritasi atau menenangkan kulit, terus bikin kulit juga lebih bercahaya, lebih glowy gitu. Pokoknya macam-macam banget deh kegunaannya. Jadi kalau ditanya perlu atau enggak, perlu, asal yang dipakai adalah facial oil yang bagus. Kalau misalnya kulitnya berminyak, tetap juga pakai minyak. Nah itu karena buat saya nih, saya juga kulitnya termasuk tipenya tuh sebenarnya yang berminyak. Jawabannya tetap perlu. Jadi walaupun kulit kita tuh tipe yang oily, pakai facial oil bukan berarti terus jadi tambah berminyak. Justru kalau menurut saya itu tuh akan memperbaiki kondisi kulit kita sih, asal yang dipakai tuh oilnya yang tepat dan juga urutannya atau penggunaannya itu tepat gitu. Nanti kapan-kapan saya bikin video khusus ya tentang facial oil. Nah, jawabannya sebenarnya enggak dua-duanya, tapi lebih mengarah ke moisturizer gitu. Kenapa? Karena biasanya bedanya serum sama oil adalah kalau serum itu bisa mengandung berbagai macam essential oils atau natural oils, tapi biasanya ditambah dengan ingredients lainnya, sehingga fungsinya nggak hanya melembabkan dan menutrisi kulit aja, tapi dia juga bisa sebagai ada punya efek brightening-nya misalnya, atau anti-aging, atau misalnya bisa eksfoliasi juga, macam-macam ya, itu yang namanya serum.
Walaupun di dalamnya bisa jadi ada oil stain juga. Nah, kalau facial oils biasanya kandungannya itu hanya natural oils aja. Misalnya rosehip oil, tambah olive oil, sama coconut oil. Atau misalnya rose oil, atau argan oil yang kayak gitu-gitu. Nah, itu fungsinya memang mostly adalah memberikan hidrasi dan juga menutrisi kulit. Nah, dipakainya memang bisa menggantikan moisturizer, tapi banyak juga orang yang termasuk saya menggunakan moisturizer juga, facial oil juga. Makanya saya bilang dia bukan serum, bukan juga moisturizer, karena kadang-kadang kita pakai dua-duanya. Terus ada lagi pertanyaan yang sering saya dapat adalah, kita tuh sebenarnya perlu pakai masker apa enggak sih? Nah, kalau ini balik lagi ke kondisi kulit kamu. Sebenarnya apa sih yang mau kamu treat dengan masker tersebut gitu ya? Saya sendiri pernah ada masa di mana saya nggak pakai masker sama sekali, mungkin kayak sebulan 2 bulan gitu, simply karena saya lagi sibuk banget. Dan begitu sampai rumah tuh biasanya saya emang cuma pengen tidur aja. Jadi step yang masker itu yang biasanya tuh saya lakukan kayak 2-3 kali seminggu, saya skip all together selama ya itu tadi 1 atau 2 bulan. And actually I didn't feel any difference. Jadi menurut saya nggak terlalu banyak perbedaannya, nggak terlalu signifikan anyway dengan menggunakan masker ataupun enggak. Kenapa? Karena skincare rutin saya aja itu udah ternyata cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah kulit saya. Jadi kamu perlu masker atau enggak, kamu harus tanya sendiri sama diri kamu, apakah skincare rutin kamu itu udah cukup mengatasi masalah-masalah kulit kamu. Jadi kalau kamu ngerasa dengan skincare rutin yang pagi dan malam itu udah cukup, then you probably don't need mask. Tapi kalau misalnya kamu tetap ngerasa perlu nih, karena ada hari-hari dimana kamu ngerasa kulitnya ekstra kering dan kamu pengen bangun tidur dengan kulit yang lebih plump gitu kan, lebih lembab, ya udah berarti bisa pakai overnight mask yang tujuannya adalah untuk menghidrasi kulit kamu. Atau misalnya kamu suka pakai masker yang tujuannya itu untuk eksfoliasi, itu juga bisa. Atau karena kamu misalnya memang kulitnya butuh eksfoliasi tambahan. Atau misalnya kamu juga perlu masker yang brightening dan you really feel the difference after you use the mask, then please go ahead use it. Buat saya sih masker itu lebih ke treatment-treatment yang special kayak tadi tuh ya, memang ada kondisi-kondisi, misalnya saya lagi kurang tidur gitu, terus kayak saya skincare rutin saya aja nggak cukup dan saya kayak pengen nemplokin satu hal lagi gitu ke kulit saya, then I use mask. Atau misalnya ada masker yang sifatnya tuh kayak ngebersihin gitu kan, kayak clay mask, karena itu kayak bisa menarik kotoran dari pori-pori kita. Sometimes I use that as well. Jadi kayak benar-benar tergantung kondisi kulit banget sih. Jadi kalau ditanya butuh atau enggak, again balik lagi, perhatikan kondisi kulit kamu, tanya sama diri kamu sendiri, kamu udah cukup bener apa enggak skincare rutin sehari-harinya, dan from there you can decide whether you need mask or not. Nah, biasanya kan kalau perempuan datang ke spa atau datang ke salon atau datang ke beauty clinic, itu pasti yang paling sering ditawarin ke kita adalah facial gitu ya. Sebenarnya itu perlu apa enggak sih? Nah, kalau buat saya mungkin analoginya seperti ini ya, kayak misalnya kita punya mobil nih gitu, dan kita tuh secara rutin kan ngebersihin mobil kita kan, jadi kita cuci, kita rawat, tapi kita lakukan sendiri di rumah gitu, mungkin setiap hari, mungkin 2 hari sekali. Nah, tapi ada momen-momen tertentu, mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, kita bawa mobil kita itu ke tempat cuci mobil, terus dibersihin secara profesional gitu kan, sampai dalam-dalamnya dibuka, divakum dan lain-lain. Can you see the difference? Usually you can, right? Karena kamu begitu ngeliat mobil kamu, wow, mobilnya tampak baru gitu, sparkling banget. Nah, buat saya facial tuh seperti itu gitu. Jadi, walaupun kita misalnya ngebersihin kulit dengan rajin, memberikan produk-produk, massage apa segala macam sendiri, tapi kadang-kadang ada butuh juga sesekali gitu ya, mau rutin boleh sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kita datang ke profesional untuk mendapatkan perawatan tersebut yang dilakukan oleh terapis yang memang sudah dilatih untuk melakukan terapi atau facial ke kulit kita. Nah, tapi jenis facial itu kan macam-macam ya. Jadi untuk tahu, balik lagi kamu harus mengenali jenis kulit kamu dan kebutuhan kulit kamu. Biasanya sih facial itu ada yang maintenance gitu kan. Jadi hanya lebih untuk
yaitu tadi membersihkan kulit dengan sempurna, memberikan massage, masker, terus serum, moisturizer gitu kan. Ada juga yang sifatnya tuh lebih buat ekstraksi gitu. Jadi misalnya kalau kamu punya blackheads atau whiteheads itu dikeluarkan dengan bantuan facial dari profesional tersebut. Atau bisa juga mungkin untuk yang sifatnya untuk treatment, kayak misalnya untuk jerawat ya, itu pasti punya metode sendiri atau bahkan menggunakan alat-alat tertentu. Ada juga yang untuk anti-aging misalnya, itu biasanya klinik-klinik yang punya alat yang lebih high-tech gitu kan, untuk membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan penuaan. Nah itu macam-macam, jadi balik lagi kamu harus tahu dulu kebutuhannya apa, jangan asal iya-iya aja kalau ditawarin. Kamu tahu kulit kamu kebutuhannya, dan kamu ambil paket facial yang sesuai. Kalau saya sendiri sih, karena kulit saya tuh super sensitif, saya udah pernah nyobain facial yang menggunakan macam-macam alat gitu, and sadly it doesn't really work for me, karena itu membuat kulit saya semakin sensitif. Udahannya tuh kulit saya kayak iritasi gitu, merah-merah, dan sembuhnya tuh lumayan lama gitu. Jadi sekarang saya benar-benar menghindari yang namanya facial dengan menggunakan alat-alat. Tapi saya tetap suka facial yang sifatnya maintenance aja, jadi lebih fokus ke pembersihan, deep cleansing, terus massage, terus masker, mungkin ada sedikit steamnya, terus pakai moisturizer, kayak gitu sih. Kalau itu saya senang banget, dan itu saya bisa ngerasain banget hasilnya kalau saya facial ke profesional. Setelahnya tuh kulit saya emang kinclong abis. Itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami di Female Daily. Semoga jawabannya membantu ya. Nah, kalau misalnya kamu punya pertanyaan yang nggak ada di video ini, kamu boleh tinggalin pertanyaannya di komen di bawah. Nanti kalau misalnya banyak pertanyaannya, kita bikin deh video khusus untuk Q&A seputar skincare. Oke? Thank you for watching. See you at the next video. Bye.